Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Kali ini saya mau review satu buku yang sudah lama sekali saya taksir karena reviewnya yang bagus. Nama bukunya adalah Lagom by Nicky Brandmark. Bersama saya Hansen and welcome to Creators Mind. Jujur, buku ini adalah salah satu buku yang saya bacanya lumayan cepat, kurang lebih 2 minggu. Buku ini memang kelihatannya tebal, tapi jika kita buka dan kita baca isinya, ini adalah sebenarnya campuran dari tulisan dan gambar-gambar berwarna. Jadi terlihat seperti buku anak-anak sebenarnya. Tapi jangan anggap remeh buku ini, karena banyak pesan dan nilai yang bisa membuat kita menjadi lebih bahagia jika kita terapkan. Buku ini ditulis oleh Nicky Brandmark, seorang desain interior ala Scandi yang cukup terkenal. Dia adalah pendiri dari My Scandinavian Home. Nicky sendiri adalah seorang warga London yang menikah dengan orang Swedia. Dan dia menemukan banyak prinsip-prinsip hidup dari orang Swedia yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Itulah sebabnya dia menulis buku Lagom. Perlu kita ketahui bahwa negara Swedia adalah negara yang paling bahagia nomor 3 di dunia. Itu karena mereka menganut prinsip yang namanya Lagom. Lagom sendiri artinya adalah cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, di sini kita mau menelusuri bagaimana kehidupan mereka yang berkecukupan. Di dalam buku ini, Nicky menceritakan bagaimana orang-orang Swedia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan pribadi mereka. Salah satunya adalah di dalam rumah mereka sendiri. Mereka memiliki sistem yang jelas sehingga rumah mereka selalu tertata rapi. Kemudian orang-orang Swedia juga tidak memiliki barang yang terlalu banyak. Mereka secara rutin mengeluarkan barang-barang yang tidak dibutuhkan, bahkan bisa disumbangkan. Kemudian mereka juga selalu menjaga kebersihan rumah dan menambahkan unsur alam seperti tanaman di dalam rumah. Gambar-gambar yang tadi saya bilang di awal itu adalah gambar-gambar yang menguatkan penjelasan Nicky. Contohnya adalah gambar dari dekorasi rumah yang ada di Swedia. Kemudian ada juga dekorasi alam yang mereka buat sendiri. Dan ada banyak gambar-gambar alam dan desain ala Swedia yang sangat menarik. Selain itu, mereka juga peduli terhadap fisik dan juga jiwa mereka. Jadi mereka tidur itu 7-9 jam. Kemudian mereka juga makan makanan yang secukupnya, tidak berlebihan. Mereka rutin berolahraga dan juga hidup minimalis, tidak berfoya-foya. Mereka membeli hanya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Di dalam hubungan pun mereka selalu mempraktekkan prinsip Lagom ini. Contohnya dalam menjalin persahabatan. Mereka tidak terburu-buru dalam menjalin persahabatan. Mereka butuh waktu, tapi hasil dari persahabatan itu akan bertahan lama. Kemudian mereka juga jujur dan selalu mendengarkan orang lain. Yang menurut saya paling menarik adalah mereka orangnya tepat waktu. Orang-orang di Swedia menilai seseorang yang tepat waktu sebagai seseorang yang ramah, menghargai, bisa dipercaya. Kemudian mereka juga rajin dan terlihat profesional. Mereka lebih tenang, terorganisir, dan juga mementingkan kebahagiaan orang lain. Terlebih lagi, mereka sangat menghargai effort dan finansial orang lain. Contohnya, pada saat ada pesta dan mereka diundang, mereka akan menawarkan diri untuk membawakan makanan atau membawa minuman. Kemudian semuanya juga dirapikan bersama, dibereskan bersama. Saat ada yang menikah pun mereka tidak memaksa harus ada pesta yang meriah. Asalkan ada kebersamaan, di situ sudah cukup. Dan yang terakhir, orang-orang Swedia sangat aware dengan alam. Mereka peduli dengan lingkungan sekitar dan bahkan mereka ikut serta dalam penghematan daya, terutama listrik dan air. Jadi kesimpulannya, hidup berkecukupan bukan berarti kita menolak segala kenikmatan yang ada di dunia. Tapi lebih kepada menikmati segala sesuatu dengan cara yang sehat dan seimbang. Perlu diingat bahwa Nicky sendiri mengatakan bahwa tidak semua cara hidup yang ada di buku ini bisa kita terapkan dalam budaya kita. Jadi terapkan saja mana yang dibutuhkan untuk membuat hidup kita lebih seimbang. Saya sendiri menyarankan buku ini untuk kita yang hidup di dalam budaya yang serba cepat dan selalu menginginkan lebih dan lebih. So that's it, review saya untuk buku Lagom. Buat kalian yang sudah membaca atau tertarik untuk baca buku ini, boleh bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada yang lain. See you on the next episode of Creators Mind.